bersama bernyanyi. Halo teman-teman, selamat hari Minggu. Dengan riang Minggu. Halo teman-teman, selamat hari Minggu. Hai teman-teman, yuk kita ikut Bina Iman sama-sama. Hai teman-teman, kita Bina Iman bersama yuk. Yuk kita Bina Iman bersama. Halo teman-teman terkasih, yuk ikut Bina Iman bersama yuk. Shalom, selamat pagi adik-adik terkasih. Apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Kita berjumpa lagi dalam Bina Iman Anak at Home. Sebelum kita mulai, Bunda Tri ingin mengingatkan, selama masa pandemi ini, adik-adik wajib selalu melakukan 3M. Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Adik-adik terkasih, Bunda Tri yakin pasti semua anak-anak Bina Iman di sini adalah anak-anak yang taat. Taat kepada Tuhan Yesus, taat kepada Papa dan Mama. Nah, sekarang sebelum kita memulai Bina Iman, Bunda Tri mau mengajak adik-adik untuk memuji Tuhan dengan judul lagu Taat. Tapi sebelumnya, Bunda Tri minta adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau menggerakkan tangan dan badan kita supaya kita semangat mengikuti Bina Iman Anak. Ada gerakannya loh adik-adik. Setiap ada kata T, maka gerakkan jari tangan membentuk huruf T. Jika dalam lagu ada kata huruf A, maka gerakan tangan membentuk huruf A. T, A. Bisa ya adik-adik? Nah, Papa, Mama, dan juga kakak boleh ikutan juga loh. Ayo kita mulai sama-sama bernyanyi. Kita panggilkan Bella ya untuk bernyanyi bersama kita. Bella. Taat, 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 taat. Saya mau seperti Yesus. Taat, 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 taat. Saya mau seperti Yesus. Taat, dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada Tuhan Mama, sungguh nasihat mereka semua. Taat, taat. Taat, 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 taat. Saya mau seperti Yesus. Taat, 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 taat. Saya mau seperti Yesus. Taat, taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada Papa Mama, turuti nasihat mereka semua. Taat, taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada Papa Mama, turuti nasihat mereka semua. Taat, taat. Selamat pagi teman-teman, marilah kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan hamba-Mu.
kami dapat mengikuti bina iman pagi ini. Tuhan Yesus, curahkanlah Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengikuti bina iman anak Eshom dengan sikap yang baik dan tenang. Berikanlah kami kerendahan hati untuk memuji Tuhan dan mendengarkan serta merenungkan firman-Mu. Doa ini kami panjatkan melalui perantaraan putra-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Bella untuk lagu dan doanya. Oh ya, Bunda Tri hari ini tidak sendirian loh. Ada Bunda Wiwin yang juga akan bercerita tentang firman Tuhan kepada adik-adik. Yuk kita panggilkan Bunda Wiwin. Bunda Wiwin. Halo Bunda Tri. Nah, adik-adik, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kisah Alkitab berikut ini. Perumpamaan gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Matius 25 ayat 1-13. Pada waktu itu, hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam, terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia! Mempelai datang, songsonglah dia!" Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Adik-adik, masih ingat tidak penjelasan Bunda bahwa Yesus sering menggunakan perumpamaan ketika mengajar para muridnya? Dalam bacaan hari ini, Yesus kembali menggunakan perumpamaan. Yesus mengumpamakan kerajaan surga seumpama 10 orang gadis yang membawa pelita dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya adalah gadis yang bodoh, dan 5 lagi adalah gadis yang bijaksana. 5 gadis yang bodoh, mereka membawa pelita, namun mereka tidak membawa minyak persediaan. 5 gadis yang bijaksana tidak hanya membawa pelita,
namun mereka juga membawa minyak persediaan dalam buli-buli mereka. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa saja seperti 5 gadis yang bodoh loh. Contohnya, ketika kalian diingatkan oleh orang tua untuk mengulang pelajaran, tetapi kalian menjawab, nanti saja belajarnya ketika akan ulangan. Mengulang pelajaran akan membantu kalian untuk lebih mengerti dan mengingat lebih lama. Jadi ketika saat ulangan, kalian tidak membutuhkan waktu yang lebih lama untuk belajar dan tinggal mengulang saja. Marilah kita menjadi seperti gadis yang bijaksana dengan mempersiapkan diri kita lebih baik lagi. Di sekolah, adik-adik juga diajarkan tentang makanan yang sehat, yaitu makanan 4 sehat, 5 sempurna. Adik-adik juga tahu bahwa tubuh membutuhkan gizi yang cukup untuk dapat tumbuh dengan sehat. Tetapi kalian ingin makan semaunya dan pilih-pilih makanan yang kalian sukai. Tindakan seperti ini sama seperti tindakan 5 gadis yang bodoh. Dan adik-adik akan menyesal jika sudah jatuh sakit. Adik-adik sering diingatkan untuk rajin berdoa, memulai hari dengan doa, memulai setiap kegiatan dengan doa. Sebelum makan, adik-adik juga harus berdoa dulu. Sebelum belajar dan sebelum tidur juga harus berdoa dulu. Mungkin karena malas kalian tidak pernah melakukannya. Dan ketika kalian diminta untuk memimpin doa, kalian pasti akan canggung melakukannya karena memang tidak pernah melakukannya. Dan yang lebih parah lagi, kalian akan jauh dari Tuhan Yesus. Kalian tidak pernah lagi berkomunikasi dengan Yesus, sehingga kalian juga tidak tahu apa yang Yesus ingin kalian lakukan. Dan jika kalian jauh dari Tuhan Yesus, kalian akan lebih mudah jatuh dan lebih mudah untuk berbuat dosa. Semua orang tentu ingin masuk surga, hidup kekal bersama Yesus dan para kudus di surga. Untuk bisa masuk surga, kita harus berjuang. Pikirkan, katakan, dan lakukan yang baik seturut kehendak Allah. Agar kita mengetahui apa yang Allah kehendaki, kita harus rajin membaca kitab suci, sering mengikuti perayaan Ekaristi, dan rajin berdoa. Jika kita hidup baik, maka Allah yang Maha Kasih akan menganugerahkan hidup kekal bersamanya di surga. Yuk, kita siapkan diri supaya dapat menjadi seperti gadis yang bijaksana. Misalnya, rajin mengulang pelajaran, tidak menunggu saat akan ulangan baru belajar. Makan makanan yang sehat dan bergizi agar bisa tumbuh dengan sehat. Tidak menunggu waktu sakit baru mau melakukannya. Rajin membaca kitab suci dan berdoa. Tidak menunggu saat kita sedang susah atau kita sedang sedih. Berusahalah untuk melakukan satu perbuatan baik setiap harinya. Selagi kita masih diberi waktu dan kesempatan untuk bisa melakukannya. Menjadi seperti gadis yang bijaksana memang tidak mudah, dan kita membutuhkan pertolongan Roh Kudus untuk melakukannya. Beroleh hati
Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih atas berkat dan rahmat-Mu kami bisa mengikuti Bina Iman pagi ini. Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu agar kami mampu berjaga-jaga selalu seperti gadis yang bijaksana. Berikan kami hati yang selalu taat kepada Tuhan dan orang tua kami, lebih rajin berdoa dan membaca Alkitab. Doa ini kami panjatkan melalui perantaran Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Untuk Gabriel, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik, terima kasih ya sudah hadir dalam Bina Iman Anak at Home. Jangan lupa untuk selalu rajin berdoa, membaca kitab suci, dan berbuat baik. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Sampai jumpa di Bina Iman Anak at Home minggu depan. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Iman anak